Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang uji perbedaan proporsi. Ini digunakan untuk menguji suatu data atau sampel, untuk membedakan data atau sampel yang diambil dari dua sampel atau dua sampel, untuk membedakannya menggunakan uji perbedaan proporsi yang digunakan biasanya rumus C square seperti ini. Square. Ini rumusnya menggunakan C square. Di sini terdapat rumusnya, ini menggunakan rumusnya X kuadrat sigma FO dikurang FE kuadrat dibagi FE. Kalau FE itu adalah sampel pengamatan, sedangkan FE adalah sampel harapan. Sedangkan ini, kalau ini adalah pembandingannya HO, distribusi yang normal P1 sama dengan P2. P1 itu proporsi sama proporsi, yang H1 ini distribusi tidak normal atau sampel yang tidak sama. Sedangkan di sini terdapat pada taraf signifikasi A tolak HO. Pada taraf signifikasi atau HO jika X kuadrat lebih dari X kuadrat 0,05 atau 1. Di sini akan saya jelaskan tentang gimana perbedaan. Di sini saya dapat beberapa data tentang gender atau perbedaan jenis kelamin dari dua sekolah, antara sekolah negeri dan swasta. Di sini saya akan membedakan jumlah laki-laki dan perempuan. Apakah lebih banyak negeri jumlah laki-lakinya perempuannya, atau swasta lebih banyak jumlah perempuannya. Dari sini dapat kita lihat, pertama gender, jumlah negeri untuk laki-laki 120, untuk swasta 40, perempuan 130, untuk yang swasta cuma 90. Sekarang kita totalkan, ini jumlahkan hasilnya 160. Untuk perempuan kita jumlahkan totalnya 220. Sedangkan total dari sekolah negeri laki-laki dan perempuan totalnya 250. Sedangkan sekolah swasta totalnya dijumlahkan laki-laki dan perempuan adalah 130 siswa. Di sini dijumlahkan siswanya totalnya semua 380 siswa antara negeri dan swasta, laki-laki dan perempuan. Sekarang pada selanjutnya kita bahas lagi pada signifikasi 0,05 untuk menguji hipotesisnya. Ujilah hipotesis. Gimana menguji hipotesisnya? Untuk mengetahui dari jumlah tadi perbedaan, apakah sampel dari ini sama atau tidak. Jadi kita dengan menguji hipotesis seperti rumus yang di sini tadi, yang menggunakan rumus X2 sama dengan sigma X2 sama dengan sigma FO. FO tadi adalah sampel penerapan, dan ini adalah sampel harapan. Nah, di sini nanti kita lihat, di sini jumlah laki-laki berjumlah setelah kita jumlahkan tadi dengan rumus yang tadi, kita mendapatkan 0,5,26. Dari mana dapat ini? Ini kita dapatkan dari jumlah total dari SMA negeri, yang negeri, sekolah negeri, dibagi jumlah totalnya, terus dikali dengan 160 yang ini, terus hasilnya ini. Terus untuk mencari yang selanjutnya ini 144,74, kita ambil yang ini 250 dibagi ini, tetapi dikali dengan yang ini. Selanjutnya hasilnya ini. Terus untuk menentukan jumlah yang sekolah swasta, jumlahnya 4,74 itu dari mana? Dari 130 dibagi 380 dikali ini, seperti yang pertama, tapi ini yang menggunakan yang ini. Hasilnya seperti ini. Terus untuk yang ini kita sama 130 dibagi ini, harus dibagi dikali dengan
220. Hasilnya seperti ini. Dan udah menentukan hasil ini, gimana kita menentukan hasil dari keseluruhan uji hipotesisnya menggunakan rumus ini tadi. Kita akan dulu masukkan rumus ini, kita masukkan sini, X2 sigma, dari sigma hasil 120 dari mana? 120 adalah jumlah sebelum ini tadi yang di sini. Jumlah ini rumusnya ini F adalah harapan tadi ada yang ini. Jadi yang ini dikurang hasilnya ini dikurang yang hasil ini yang sampel harapan tadi. Ini adalah sampel harapan seperti yang di sini. Terus kita hasilkan ini akar pangkat 2 kalikan terus dibagi FE. FE ini sampel harapan. Sampel harapan yang ini juga masukkan sini. Terus ditambah selanjutnya ini juga seperti tadi sampel tadi. Sampel pengamatan FO. FO-nya tadi berapa? FO-nya 130 dikurang sampel harapannya yang ini. Harapan masukkan dibagi sampel harapan FE tadi ini, dan kemudian ini juga 40 dari mana? 40 dari sini tadi. 40 ini dikurang dengan 504 yang ini. Nah, ini sampel harapan. Terus dibagi sampel harapan juga FE. Terus yang kedua 90 dari sini. F90 ini sampel FO-nya 90 dikurang FE 90 dikurang 7 ini FE-nya sampel harapan 75,26 dipangkat pangkat 2 dibagi FE tadi. FE-nya itu 75,26. Nah, di sini habis dikalikan jumlah hasilnya adalah 10,42. Jadi setelah dapat kita menentukan ini, kita lihat dari di lain pihak pada A sama dengan 0,05 tadi, karena menurut rumusnya seperti tadi yang dijelaskan di sini 0,5 untuk melihatnya apakah ini perbedaan sama. Dari tabel 0,5 ini adalah hasilnya ini. Kalau ini sudah hasilnya rumus dari tabel dari 0, ini. Jadi karena S kuadrat lebih dari S kuadrat 0,05 dikali 1, jadi hasilnya karena ini lebih dari 0,05, jadi A tolak H 0. Jadi kesimpulannya sampel hasil tadi itu tidak sama, ada perbedaan antara antara sekolah negeri dengan swasta dari segi gender, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini hasil dari pengamatan kita. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk uji perbedaan proporsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.